Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengkosongkan hati kami, isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pendengar di mana saja berada, Engkau berkati dengan berkat Allah yang ajaib sehingga pekabaran ini jadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita dengan judul Buku-buku catatan di surga. Buku-buku catatan di surga. Daniel 7 ayat 10. Duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Sekali lagi, duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Daniel 7 ayat 10. Dalam upacara bait suci di dunia ini, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya melalui darah korban dipindahkan ke tempat kudus, yang mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Buku-buku catatan di surga, di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat, akan menentukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Pewahyu menjelaskan pemandangan yang sama, menambahkan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar, seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Dan pewahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat 27. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maliaki 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Nehemia merujuk ke sini pada waktu ia berkata, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku, dan janganlah hapuskan perbuatan baik yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku." Nehemia 13 ayat 14. Di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan. Semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya, dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Jadi saudaraku, benar kalau kita waktu masih kecil, kita dengar bahwa perbuatan kita itu ditulis di sebuah buku di surga. Tadi sudah dikatakan dalam renungan kita bahwa perbuatan-perbuatan itu dicatat. Sebenarnya bukan masalah dicatat atau tidak dicatat, atau apa pentingnya buku catatan. Tapi yang penting adalah bahwa kalau sesuatu itu dicatat berarti itu pernah dilakukan. Lalu kemudian
itu berdampak pada hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Jadi yang penting di sini di bagian ini adalah mau dicatat atau tidak dicatat, tetapi perbuatan-perbuatan kita itu akan menyertai kita. Dan itu akan menentukan apa upah yang akan kita dapatkan nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Doa kita pagi ini adalah semoga kita memiliki catatan-catatan perbuatan-perbuatan yang baik, agar kita ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, kita boleh dibawa pulang ke dalam rumah yang Dia sediakan untuk kita. Demikian pekabaran kita pagi ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami dan setiap rencana kami, dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Allah selalu memberkati kehidupan kami. Berkati kami dalam segala rencana-rencana kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Kiranya kita dapat berjumpa kembali pada besok hari dalam ibadah renungan pagi kita di hari yang baru. Tuhan berkati kita. Shalom.